Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Devita Dwi Ramawati NIM 105, Yeyen Syafitri NIM 116, Yogi Arga Jalu Pratama NIM 124, dan Miftah Ashrofi Muhtar NIM 126 akan menjelaskan mengenai resensi dari novel Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang. Judul novel Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang karya Boy Tjandra telah diterbitkan oleh Media Kita pada tahun 2015. Novel yang kami baca adalah cetakan ke-8 yang mempunyai tebal buku 201 halaman dan warna sampul dominan coklat dengan gambar hati. Sinopsis dari novel ini adalah novel non-fiksi dari kisah nyata perjalanan cinta Boy Tjandra. Bagian pertama novel ini berisi tentang perasaan Boy kepada seorang wanita, tetapi Boy takut perasaan cintanya tak terbalas. Kemudian benar saja, setelah Boy memberanikan diri untuk menembak wanita itu, salah satu dari jawaban wanita tersebut adalah wanita itu sudah memiliki kekasih. Boy pun menyesal, karena ia merasa terlambat menyatakan perasaannya kepada wanita tersebut. Beberapa bulan mereka pacaran, mulai datang masalah-masalah dalam hubungan mereka, hanya karena tidak sependapat satu sama lain. Sebenarnya mereka hanya perlu saling belajar menghargai pola pikir mereka. Akhirnya, perdebatan sepasang kekasih telah berakhir. Mereka tidak perlu saling menyalahkan, dan juga tidak perlu mencari siapa yang salah, karena sejatinya dalam hubungan asmara perbedaan adalah hal yang wajar. Lama-kelamaan, Boy pun berpikir, bukan dengan wanita itu saja ia dapat merasakan bahagia. Ia mulai bosan dengan wanita itu. Boy memutuskan untuk putus dengan wanita itu. Boy mencoba untuk melupakan wanita itu. Sesekali, Boy ingat perjuangannya untuk mendapatkan wanita itu dulu. Sesulitnya mendapatkan wanita itu dulu hanya berakhir dan meninggalkan kata patah hati yang sakitnya tersimpan di hati menurut Boy. Pada akhirnya, kamu hanya perlu mensyukuri apapun yang kamu miliki hari ini. Walaupun yang kamu tunggu tak pernah datang, walau yang kau perjuangkan tak pernah sadar dengan apa yang kamu lakukan. Nikmati saja kelak, dia yang kamu cintai akan tahu betapa kerasnya kamu memperjuangkannya. Kepengarangan. Boy Tjandra, penulis yang menamatkan kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Lahir pada 21 November 1989, besar di Sumatera Barat. Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang adalah buku ketiga sekaligus buku non-fiksi pertama yang diterbitkan. Merupakan perenungan panjang akan makna cinta baginya. Buku lain yang sudah terbit yaitu novel Origami Hati pada tahun 2013, buku Setelah Hujan Reda pada tahun 2014. Saat ini, Boy Tjandra aktif menulis novel, catatan, cerpen, dan puisi. Jenis novel karya Boy Tjandra ini termasuk dalam novel percintaan, karena isi novel menceritakan perjuangan cintanya dari masa suka, pacaran, sampai pada akhirnya harus putus dan berpisah. Novel cinta ini adalah novel nyata, gambaran perjuangan cinta dalam kehidupan pengarang. Perjalanan cinta pengarang tergambar dalam novel ini. Kepengarangan. Boy Tjandra, penulis yang menamatkan kuliah di jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Lahir pada 21 November 1989, besar di Sumatera Barat. Catatan Pendek untuk Cinta yang Panjang adalah buku ketiga sekaligus buku non-fiksi pertama yang diterbitkan. Merupakan perenungan panjang akan makna cinta baginya. Buku lain yang sudah terbit yaitu novel Origami Hati pada tahun 2013, buku Setelah Hujan Reda pada tahun 2014. Saat ini, Boy Tjandra aktif menulis novel, catatan, cerpen, dan puisi. Perkenalkan, nama saya Miftah Ashrofi Muhtar. Saya akan melanjutkan review novel dari
Devita. Saya akan mereview tentang kekurangan dan kelebihan dari novel ini. Kekurangan yang pertama adalah dari buku ini kurangnya penjelasan dan penggambaran bagaimana tokoh wanita dalam buku ini. Hal ini menyebabkan banyak para pembaca kurang mengenal tokoh wanita dalam cerita ini. Dalam buku ini hanya dipaparkan bahwa wanita ini cantik dan dalam beberapa peristiwa digambarkan sebagai seseorang yang berpikir dengan hati. Selanjutnya, kekurangan yang kedua, buku ini tidak ada penggunaan nama untuk masing-masing tokoh yang membuat pembaca terkadang harus membaca 2 kali untuk memahami cerita. Dalam buku ini, penulis hanya menggunakan kata ganti orang dalam menjelaskan suatu peristiwa. Bagi pembaca, khususnya bagi pembaca pemula, mungkin akan kesulitan dalam memahami cerita yang ada karena beberapa bab yang tidak terhubung dan terkesan bolak-balik. Seperti itu dari kekurangannya. Kemudian yang kedua, saya akan membacakan kelebihan dari buku ini. Yang pertama adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa dalam buku ini sangat mudah untuk dipahami. Bahasanya adalah bahasa sehari-hari ketika kita berkomunikasi, khususnya untuk para pemuda, karena bahasanya itu seperti bahasa anak muda zaman sekarang. Ada kata chatting, mall, dan lain-lain, sehingga bahasanya itu mudah dimengerti dan juga bisa diterima dari segala golongan pembaca. Kemudian kelebihan yang kedua adalah di setiap akhir itu terdapat seperti catatan dari penulis, yang menurut saya itu catatan itu sangat bermakna sekali untuk para pemuda yang khususnya mengalami kisah percintaan di zaman sekarang. Seperti itu. Terima kasih. Kesimpulan, di balik kekurangan buku ini sangat cocok digunakan untuk anak muda yang sedang mengalami masalah percintaan yang rumit. Di dalam buku ini, penulis membagikan pandangannya serta pengalamannya mengenai masalah percintaan yang rumit. Oleh karena itu, anak muda yang sedang mengalami masalah percintaan yang rumit disarankan membaca buku ini untuk mendapatkan pencerahan. Buku yang berjudul Catatan yang Pendek untuk Cinta yang Panjang, di dalamnya berisi cerita-cerita pendek yang mengisahkan percintaan yang panjang. Untuk yang ingin membaca novel mengenai percintaan, buku ini sangat cocok untuk dibaca, karena buku ini tidak terdapat bacaan yang berat. Buku ini juga sangat cocok diberikan kepada orang yang spesial, karena packing dari buku ini sangatlah elegan, karena di packing dengan kotak tas kecil. Oleh karena itu sangat cocok diberikan oleh orang yang sangat spesial. Demikian resensi novel catatan pendek untuk Cinta yang Panjang dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.